Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Safinatun Najah ini. Yang mana pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan tentang qadimah ya. Sekarang kita masuk ke fasal pertama, yaitu tentang arkanul Islam wa arkanul iman. Sebelum kita masuk ke arkanul Islam wa arkanul iman, di sini kita tengok bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syadzili menjelaskan tentang makna-makna daripada apa ya dibilang ya, unwan, anawin maknanya di sini judul-judul daripada bab-bab yang ada di fikih. Ini penting ya, ini adalah istilahnya fuqaha. Istilahnya apa? Fuqaha, ada yang namanya fasal, bab, tambih. Ini penting sekali yang untuk Anda tahu mulai daripada awal. Jangan seperti saya yang dulu itu mengetahui hal-hal semacam ini setelah mungkin saya belajar di level pertengahan, mungkin di level Fathul Mu'in, baru saya menghafal hal-hal semacam ini. Saya tak ingin Anda jatuh di kesalahan yang sama dengan yang saya jatuh di situ. Karena itu saya akan membaca dan menjelaskan makna-makna daripada judul-judul bab yang ada di dalam fikih. Ini biasanya di dalam fikih ya. Sekarang kalau Anda nak tengok di dalam jurnal-jurnal, dalam tesis-tesis, itu tidak sama dengan fikih. Biasanya kalau di itu di dalam fikih itu yang paling tinggi itu bab, kemudian fasal, kemudian furu, kemudian masail, kemudian tanah, kemudian tambih. Ini adalah tasalsul yang paling tinggi bab, atau sebelumnya lagi kitabus shalah, di bawahnya bab, di bawahnya fasal, di bawahnya lagi furu, di bawahnya lagi masail, di bawahnya lagi tambih. Kalau Anda tengok di dalam tesis-tesis akademik itu berbeda. Yang paling tinggi adalah fasal, di bawahnya lagi mabhath, di bawahnya lagi matlab, di bawahnya lagi furu. Itu menurut saya ini cara yang dipakai di dalam akademik dan cara dipakai di dalam kitab fikih. Kalau Anda nak tengok di kitab-kitab mutaqaddimi di dalam ilmu kalam, Anda akan tengok bukan bab tapi al-kalamu ala kadza. Al-kalamu ala kadza. Seperti itu. Jadi maknanya ini adalah istilah yang di dalam fikih. Langsung saja faslun. Al-fasl lughatan kita tengok di syarahnya. Al-fasl lughatan al-hajiz baina syai'an. Al-fasl secara bahasa itu adalah hajiz, maknanya pemisah antara dua hal. Karena ketika Anda di dalam kitab fikih ada faslun itu akan membezakan bab sebelumnya dan bab setelahnya. Secara istilah, fasal adalah ismun li alfadin. Pertama, apa sih perbedaan Habib istilah dan syar'an? Kalau Anda tengok di dalam Yaqutun Nafis ada lughatan wa istilahan. Dalam kitab-kitab lain lughatan wa syar'an. Apa Habib perbedaan antara istilah wa syara'? Beza. Kalau istilah itu biasanya yang buat definisi secara istilah yang dibuat oleh para ulama-ulama pada fannya. Berbeda dengan definisi secara syariat, itu yang datang, yang mendefinisikan itu direct imma Rasul wa imma Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa Habib? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendefinisikan sombong. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu adalah sombong. Ketika definisi itu direct daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yang mana ketika kita mengatakan asyari itu maknanya adalah Allah dan Rasulnya, ketika definisi direct daripada Allah dan Rasulnya dikatakan definisi ini adalah syar'an. Tapi ketika definisi ini bukan Allah dan Rasulnya yang buat, akan tetapi dibuat oleh para ulama-ulama, dikatakan definisi ini adalah istilahan. Maknanya fasal ini bukan definisi yang buat daripada Allah, bukan Allah direct, bukan Rasul direct yang mendefinisikan fasal, akan tetapi para ulama di dalam bidangnya mendefinisikan apa itu fasal. Apa itu, wahai Habib, definisi fasal? Ismun li alfadin maksusatin dalatin ala ma'anin maksusah. Nama untuk lafaz-lafaz yang khas, yang menunjukkan makna-makna yang khas, yang di dalam fasal itu biasanya ada furu', masail, dan tambih ghaliban. Dibilang wahwa minat tarojim al masyhurah, dan itu diantara tarojim yang terjemah atau judul-judul yang masyhur dipakai di dalam kitab-kitab. Wa minha, dan diantara tarojim masyhurah itu ada yang namanya kitab, bab, far, masalah, tambih, al khotimah, wa tatimah, wal qaid. Ini penting sekali. Berapa? Kita sudah tahu fasal ya, ada fasal, ada kitab, ada bab, ada farat, ada masalah, ada tambih, ada khotimah, ada tatimah, ada qaid. Ada 9. 9 ini apa? 9 ini adalah judul-judul, tajuk-tajuk yang dipakai di dalam kitab-kitab. Kita kena paham ini. Karena apa ya? Menurut saya ini bukan hanya di dalam fikih kan, tapi di dalam semua ilmu digunakan. Cuma kadangkala tertibnya itu berbeza. Mungkin di dalam ilmu kalam bab lebih tinggi daripada kitab. Di dalam akademik bab tidak dipakai, yang dipakai hanya fasal. Tapi 9 anawin ini, 9 tajuk ini akan dipakai di banyak sekali fan ilmu ya nih. Jayid. Yang pertama kan fasal kita sudah mengetahui. Sekarang Alkitab yang paling tinggi sekali apa? Kitab. Fal kitab lughatan ad-dhammu wal jama'. Kitab secara bahasa, kalau di dalam fikih itu di dalam minhaj biasanya kitabus shalah. Kitabus shalah. Wah, nanti di dalam kitabus shalah itu semua yang berkaitan tentang shalah akan semakin banyak. Bismillah. Nanti ada faslun di dalam sholatil jamaah. Nanti di bawahnya fasal akan ada bab mungkin syurutul imam wal makmum, tapi tetap di bawah bab sholatul jamaah, dan di bawah kitabus shalah. Wahagala ya. Semakin, jadi kitab yang paling tinggi, kemudian di bawahnya itu ada fasal, kemudian di bawahnya itu ada bab. Semakin spesifik unwannya, semakin kecil unwannya, akan berbeza masalahnya, dan semakin detail lagi, dan semakin mendalam. Biasanya 9 unwan ini akan dipakai di dalam kitab-kitab yang tawal. Contohnya seperti Asal Matolib, banyak kitab-kitab yang lain yang Asal Matolib, Tuhfah, semacam itu akan dipakai, semacam ini akan dipakai. Tapi kalau Anda nak tengok kitab Safina, tidak akan ada seperti itu. Rata-rata akan guna faslun saja. Kenapa? Karena kitabnya kecil. Kitabnya kecil saja. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam mustamilun ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Bilang yang namanya bab itu adalah nama untuk satu jenis daripada hukum. Satu jenis, maknanya jenis sholat. Ya, di dalam kitabus shalah hanya disebutkan bab-bab yang berkaitan tentang sholat sahaja. Kalau ada di dalam kitab-kitab yang tinggi macam minhaj kitabus shalah, ketahuilah di situ akan banyak sekali permasalahan, karena di dalamnya pasti ada bab, pasti ada fusul, pasti ada furu', pasti ada masail, pasti ada tanabih. Ada tanabih itu jamak daripada tambih. Biasanya seperti itu, ghaliban biasanya. Adapun bab secara bahasa adalah furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhil wa aksuhu. Dibilang bab itu adalah furjah. Furjah itu apa? Furjah itu adalah lubang. Atau Anda kalau tengok nak masuk ke bilik kan ada lubangnya kan, walaupun kadang tidak ada pintunya. Lah, pintu itu bukan yang Anda tutup, itu bukan, tetapi lubangnya itu namanya apa? Namanya pintu. Lubang yang mana dengan lubang itu Anda bisa masuk daripada luar ke dalam atau daripada dalam ke keluar. Itu adalah hakikat daripada pintu.
ada seorang Urdun kalau tak silap namanya Hasan bin Ali Sekov ya, ini mungkin antum pernah dengar beliau. Beliau mengkritik bahwasanya kan kita sebagai ahli sunnah, kita meyakini bahwasanya setiap orang itu nanti akan masuk neraka dengan pintu masing-masing. Begitu pula masuk surga dengan pintu masing-masing. Maknanya ada pintu untuk menuju neraka jahanam, ada pintu untuk menuju neraka sakor, ada pintu menuju neraka-neraka yang lain ya. Beliau mengkritik bahwasanya masuk neraka melewati pintu itu bertentangan dengan banyak hadis. Apa itu hadisnya? Karena kita nanti akan disuruh untuk melewati sirat. Sirat. Lah yang namanya sirat itu ketika kita bisa sampai ke ujung kita akan masuk surga. Tapi kalau kita tidak sampai ke ujung kita bisa jatuh ke jatuh ke neraka. Dibilang sirat itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Maknanya kalau Anda terjatuh di sirat, Anda tidak akan kalau Anda terjatuh di sirat, Anda akan langsung masuk neraka. Terus mana pintunya mana? Wong Anda ketika di sirat Anda jatuh langsung neraka. Pintunya mana terus? Katanya dijawab oleh banyak sekali ulama. Tak silap saya pun jawab pasal ini. Kita tengok daripada definisi pintu secara bahasa. Apa itu furjah? Anda kan setiap hari tengok pintu-pintu ini, Anda macam masuk bilik, nak masuk rumah, pintunya kan di depan Anda. Loh, mungkin saja ketika Anda itu jatuh ke neraka daripada sirat ke neraka jahanam. Ketika jatuh itu di situ ada pintu masing-masing. Jadi ketika ada orang nak masuk neraka jahanam, dia akan jatuh di bawah pintu neraka jahanam. Oh, ini nak masuk neraka sakor. Dia akan berjalan di sirat sampai di dekat pintu sakor, dia akan jatuh di pintu sakor. Jadi pintunya neraka itu bukan Anda buka, Anda masuk, tidak, tapi itu adalah lubang. Ketika di bawahnya ada lubang di bawahnya sirat. Nanti ketika Anda sampai di pintu itu Anda akan jatuh. Ini jatuh di sini, ini jatuh di sini, jatuh di sini. Dan semua di bawah kejatuhan ini, di bawah sirat ini semuanya ada pintu-pintu yang menghubungkan ke neraka-neraka yang mana orang tersebut berhak untuk memasukinya. Kenapa kita tak takwilkan semacam itu? Agar banyak hadis yang mengatakan manusia akan masuk ke pintu-pintu neraka dan ke pintu-pintu surga, itu oke. Tidak ada masalah daripada Anda menolak hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam, dan semuanya itu mutawafik, sesuai dengan makna pintu secara bahasa. Adapun bab secara istilah adalah ismun li alfadhin mahsusah, nama dengan lafaz-lafaz yang khas yang menunjukkan makna-makna yang khas yang di dalam bab itu ada fusul wa furu wa masail wa tanabih ghaliban. Jadi yang pertama adalah kitab, bab, fusul, furu, masail, tanabih. Dan yang setelahnya adalah al-farad. Di bawahnya bab al-farad. Farad ini di bawahnya fusul, di bawahnya Di bawahnya fasal. Mungkin tadi saya salah sedikit. Yang pertama adalah kitab, kemudian bab, kemudian fasal, kemudian furu. Furu setelah fasal. Apa itu farad? Farad wadih ya. Farad itu berkali-kali saya jelaskan di dalam kitab usul fikih. Farad adalah sesuatu yang terbina di atas perkara yang lain. Perkara yang lain yang terbina di atasnya farad itu namanya asal. Secara istilah, farad adalah ismun li alfadin makhsusatin mustamilatin ala masaila ghaliban. Sebuah ismun, sebuah nama untuk lafaz-lafaz yang khas yang di dalamnya itu ada masail, ada masail. Apa itu masail? Ada permasalahan. Di dalam fikih ada namanya mas'alatun kada. Apa itu masalah? Masalah adalah ini definisinya. Masalah secara bahasa adalah soal, permintaan. Atini mas'alatak, dibilang masalah adalah permintaanmu. Ketika wallahi ana indi mas'alatun wa raghbatun lak, bilang ya Allah ana indi masalah, maknanya aku mempunyai permintaan kepadamu ya Allah. Aku mempunyai doa. Biasanya masalah, doa, soal itu sama. Itu sama. Karena itu kan pengemis dikatakan sawal. Sawal maknanya orang yang suka meminta. Wal mas'alah lughatan as-su'al wastilahan matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Yang namanya masalah secara istilah ahli fikih itu adalah matlubun khabari. Apa itu matlubun khabari? Adalah
sebuah perkara yang diminta, dan perkara yang diminta itu khobari. Makna khobari itu jawaban yang Anda minta daripada pertanyaan Anda. Ketika Anda bertanya, contohnya ya, apa hukum memakan kanguru? Apa hukum memakan kanguru? Anda meminta sebuah jawaban. Hukum, ketika Anda bertanya, apa hukum memakan kanguru? Itu namanya masalah. Apa yang Anda minta daripada masalah Anda itu? Yang Anda minta daripada masalah Anda itu adalah sebuah jumlah khobariyah. Apa itu jumlah khobariyah? Yang ada mubtada dan khobarnya. Jawaban saya nanti mungkin saya mengatakan, makan kanguru haramun au halalun. Makan kanguru haramun au halal itu adalah mubtada dan khobar, subjek dan predikat kalau di dalam bahasa Indonesianya ya. Pasti seperti itu. Karena itu yang namanya masalah, dia itu matlubun khobari, yakni perkara jumlah khobariyah yang diminta, yang mana jawaban saya itu harus yubarhan. Apa itu yubarhan? Dibuktikan kebenarannya di dalam fan ilmu tersebut. Ketika saya mengatakan, saya tidak boleh ketika ada orang bertanya kepada saya, Habib, apa hukum memakan kanguru? Saya cakap halal. Contoh saya cakap apa namanya? Saya cakap halal. Saya tidak bisa untuk mengatakan hanya makan kanguru itu halal. Tidak boleh seperti itu. Saya kena mempunyai dalil untuk membuktikan bahwasanya kanguru itu halal. Kenapa? Karena perkataan saya itu tidak dianggap oleh syariat kecuali dalil. Berbeza dengan perkataan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain. Perkataan mereka hujjah, perkataan mereka dalil. Jadi Anda tidak bisa untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa hukum makan kanguru? Contohnya, hukum makan kanguru haram. Apa dalilnya wahai Rasulullah? Anda tak boleh cakap macam itu. Kenapa? Karena saya adalah dalil, katanya Rasulullah SAW. Tapi selain Rasulullah SAW, tidak boleh semacam itu. Anda tidak bisa untuk menjadikan perkataan Anda itu dalil. Tidak bisa. Anda kena cari perkataan Rasul yang bisa membuktikan bahwasanya perkataan Anda itu benar. Lah, perkataan Rasul itu namanya adalah dalil di dalam fikih. Atau Anda cari hukum-hukum akli yang bisa untuk membuktikan kebenaran perkataan Anda. Jadi dibuktikan di dalam ilmu, terpulang kepada ilmunya. Kadang perkataan Anda memerlukan dalilun nakli, dan kadang perkataan Anda memerlukan dalilun akli. Apa itu Habib dalilul akli wa nakli? Dalilul akli itu adalah semua dalil yang mukadimahnya itu akliyah. Dalilun nakli apa Habib? Semua dalil yang salah satu mukadimahnya itu nakliyah, walaupun majoriti mukadimahnya akliyah. Itu perbedaan antara dalilul akli dan dalilul nakli, dan sudah berkali-kali saya jelaskan. Tambih. At-tambih lugatan al-iqal. Dibilang tambihun, sering sedang dalam fikih itu tambih. Apa itu tambih al-iqal? Maknanya membangunkan atau mengingatkan, tambih itu. Secara istilah apa? Unwanul bahthil lahik alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaitsu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan. Unwanul bahthul lahik adalah judul untuk bahas yang datang akhir. Jadi biasanya tambih itu datang akhir. Akan tetapi apa yang ada di dalam tambih itu sudah ada isyarat sebelumnya. Sekiranya walaupun tidak ada tambih, Anda sudah memahami apa yang ada di dalam tambih. Kenapa? Karena sudah ada isyarat secara global di dalam mabhas sebelumnya. Terus untuk apa tambih? Tambih ini digunakan untuk mengingatkan Anda, jangan-jangan Anda itu sedang dalam keadaan ghaflah di dalam masalah ini, dalam keadaan lalai atau lupa atau tidak sadar ada masalah ini, kemudian ditambih oleh para ulama agar Anda tidak lupa dan Anda tidak mengira yang ada di dalam tambih itu tidak ada di dalam masalah sebelumnya. Jadi kalau ada tambih, maknanya apa yang ada di dalam tambih itu sudah disebutkan di dalam bab atau masalah sebelumnya. Bihaitsu yufamu minal kalami sabiq ijmalan. Wal khotimah lughatan akhiru syai'. Adapun kalau khotimah secara bahasa ini saya sering ketika saya daurah kemarin itu daurah apa namanya? Al-Farqul Adib, saya buat khotimah ini. Apa itu khotimah? Akhiru syai'. Khotimah itu akhirnya sesuatu. Secara istilah apa? Ismun li alfatin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusah ju'ilat akhirah kitabin aubat. Bilang nama untuk lafaz-lafaz yang khas. Maknanya di dalam khotimah itu pasti ada lafaz-lafaz yang khas, jumlah-jumlah yang khas, yang menunjukkan ke makna-makna yang khas, yang
jadikan di akhir kitab atau bab. Maknanya ketika di akhir kitab pasti ada khotimah untuk dijadikan mengakhiri kitab tersebut atau mengakhiri bab tersebut. Wa tatimmah ma tummima bihil kitabu awil bab. Dibilang adapun yang namanya tatimah itu adalah sesuatu yang dibuat untuk menyempurnakan kitab ataupun bab. Jadi mungkin kitab ini kitab shalah ada yang masih kurang, dibuat tatimah. Tatimah itu apa? Untuk melengkapinya. Sebenarnya sudah lengkap, cuma kurang sedikit saja. Dibuat tatimah. Biasanya yang namanya tatimah itu dia tak panjang, dia tak banyak, sedikit sih. Maknanya ada sesuatu yang kurang sedikit, saya lengkapi. Ada kitab namanya tatimah, itu lil mutawalli beza. Tatimah nama daripada tajuk. Tatimah itu kitab memang ada kitab namanya tatimah, Tatimmatul Ibanah, karangan siapa? Al-Imam Al-Mutawalli. Yang terakhir ini juga yang penting sekali, Al-Qaidu. Ini sering dipakai dan insya Allah saya akan jelaskan sekali di sini qaid, dan saya tidak akan ulangi lagi penjelasan ini karena penat nak ulangi qaid itu. Ini ibarat ini kena ada qaidnya, kena ada kena yuqayyad, ini muqayyad, ini ada qaid. Apa itu qaid, Sof? Ini qaid, ini Anda ingat-ingat penjelasan saya. Sekiranya ketika saya katakan qaid lagi, Anda tak yah pening dan tak yah bingung dengan makna qaid. Wal qaidu maji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'in. Ini penting sekali. Dulu ketika saya hatta di Minhaj, Syekh Ba'udhan guru saya ketika saya belajar Minhaj, beliau pasti mengingatkan tentang makna qaid ini. Apa itu qaid? Maji'a adalah sebuah lafaz yang diletakkan setelah lafaz yang lain. Maknanya ada lafaz kedua setelah lafaz yang pertama, yang mana lafaz kedua itu didatangkan atau diletakkan setelah lafaz yang pertama untuk salah satu daripada 3 tugas. Tugas yang pertama itu apa? Jam'in. Apa itu jam'in? Maknanya untuk mengumpulkan afrod yang mutanatsirah. Untuk afrod apa? Afrod yang mutanatsirah. Maknanya jama' ini untuk mengumpulkan masodik yang bisa keluar dengan adanya dengan lafaz yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, man'in, untuk melarang atau menghalau afrod yang lain, individu yang lain, masodik yang lain untuk masuk ke dalam hukum. Ini adalah lawan daripada tugas yang pertama. Contohnya apa, Habib? Kalau saya cakap as-sholatul wajibah, kata-kata al-wajibah ini adalah qaidun untuk as-sholah. Untuk apa gunanya al-wajibah ini? Kata-kata al-wajibah ini untuk mengumpulkan semua sholat yang wajib di dalam hukum. Kalau saya contoh ya, as-sholatul wajibatu tuqdo. Semua sholat yang wajib diqodho. Lah, diqodho ini hukum. Al-wajibah ini qaidun. Qaid untuk apa? Qaid untuk sholat. Gunanya apa al-wajibah ini? Gunanya al-wajibah untuk mengumpulkan masodik, individu, aplikasi sholat yang wajib semuanya agar dihukumi. Kalau dia tidak dilakukan kena diqodho. Dan tugas yang kedua daripada al-wajibah ini agar untuk menghalangi yang selain sholat wajib untuk bisa diqodho. Ini contoh saja ya, contoh saja. Padahal di dalam madzhab Syafi'i selain sholat yang wajib juga bisa diqodho. Bahkan di beberapa kitab mandi pun yang tidak wajib juga bisa juga bisa diqodho. Jayyid. Maknanya kata-kata al-wajibah ini untuk mengumpulkan semua individu sholat yang wajib, dan kata-kata al-wajibah juga untuk menghalangi selain sholat wajib untuk masuk di dalam hukum sholat yang wajib. Terus apa makna bayanu waqi'? Apa makna, Habib? Bayanu waqi'
Kalau di dalam usul fikih, namanya ini adalah kharaja makhrajul ghalib. Jadi, qaid ini tidak mempunyai tugas untuk mengumpulkan atau menghalau, tapi dia hanya menjelaskan realitas saja. Macam mana ya Habib? Contoh qaid yang hanya untuk menjelaskan realitas saja. Contohnya ada di dalam ayat wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dibilang di antara mahram Anda di dalam pernikahan adalah robaib, anak tiri yang ada di dalam asuhan kalian. Jadi kalau Anda menikah dengan janda. Janda ini punya anak perempuan. Lah, anak perempuan dari janda ini, dan anak perempuan ini bukan dari Anda, dari suami yang sebelumnya. Anak perempuan daripada janda ini akan menjadi mahram untuk suami yang kedua, untuk mahram menjadi yang suami yang kedua. So, tengok qaidnya Allah ketika Allah itu mengatakan fi hujurikum. Maknanya secara dohirnya anak perempuan daripada janda tersebut itu akan menjadi mahram Anda kalau dia Anda asuh. Kalau dia tidak Anda asuh, dia bukan mahram Anda. Difahami seperti itu, tapi para ulama mengatakan qaid ini, yakni fi hujurikum ini, itu adalah qaid. Jadi qaid itu adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk mengumpulkan atau menghalau atau untuk bayan wakil. Kadangkala dia itu sifat, kadangkala dia itu mudhof ilaih, kadangkala dia itu mungkin syarat, kadangkala mungkin jar wa majrur. Lah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum. So, allati wa rabaib allati fi hujurikum, dia kan sifat. Sifat untuk robaib. Lah, gunanya fi hujurikum ini apa? Apakah dia menunjukkan bahwasanya ketika anak tiri daripada Anda ketika Anda menikah dengan janda yang sudah punya anak, dia itu akan menjadi mahram Anda ketika dia hanya di dalam asuhan Anda, ketika dia di dalam asuhan ayahnya yang pertama, dia tidak menjadi anak, dia tidak menjadi mahram Anda, tidak seperti itu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan fi hujurikum ini gunanya bukan untuk jam'in au man'in, tapi hanya untuk bayanu waqi', untuk menjelaskan. Biasanya kalau Anda menikah dengan janda yang punya anak, anak itu akan ikut janda itu, dan janda itu akan ikut Anda. Maknanya Anda akan menafkahi janda ini dan anak ini sekali. Dan itu akan di dalam asuhan Anda. Biasanya seperti itu. Sikit sekali kalau Anda menikah dengan janda, anaknya itu di bawah ayah yang pertama. Sikit sekali, karena itu kan kharaja makhrajul ghalib atau libayanil waqi'. Inilah makna apa namanya qaid, dan ini sangat penting sekali. Maknanya ketika qaid itu untuk libayanul waqi', dia tidak mempunyai tugas dan tidak mempunyai faedah seperti yang pertama dan yang kedua, yakni seperti untuk man'in au jam'in. Man'in bisa untuk digunakan untuk mafhumul mukhalafah, tapi ketika libayanil waqi' tidak bisa seperti itu. Itu hanya untuk menjelaskan realita yang ada sahaja. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan masuk ke arkanul Islam. Faslun. Setelah kita menyelesaikan makna daripada fasl, furu, bab, kitab semuanya, kita masuk ke matan lagi, yaitu apa? Arkanul Islam. Arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatu. Ini wadah ya, ada rukun Islam dan rukun rukun Islam dan rukun iman. Arkan itu apa sih? Arkan itu adalah jam'u ruknin. Apa itu ruknin? Ruknin itu adalah dikatakan di sini ar-ruknu lughatan janibu syai'i al-aqwa. Yang namanya rukun itu adalah bahagian sesuatu yang paling kuat, pilar. Makanya ketika ada pilar rumah, pilar itu adalah bahagian rumah yang paling kuat. Itu namanya apa? Rukun. Wastilahan ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqu illa bi. Dibilang yang namanya rukun adalah bahagian, parts daripada mahiyah, sesuatu, hakikat daripada sesuatu, yang mana sesuatu itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan rukun itu. Kalau Anda nak cakap, ada berapa rukun sholat? Ada 13. Maknanya, tidak mungkin sholat itu sempurna kecuali semua rukunnya itu apa? Kecuali semua rukunnya itu terpenuhi. Itu namanya apa? Ar-rukun.
Arkanul Islam khamsah. Maknanya di sini arkanul Islam atau rukun Islam adalah parts-parts di dalam Islam, parts-parts di dalam Islam yang mana Islam itu tidak akan sempurna kecuali semua daripada 5 hal ini terpenuhi. Maknanya Anda tidak akan menjadi muslim yang hakiki kecuali 5 hal ini terpenuhi. Dan biasanya yang namanya Islam itu adalah perbuatan zahir jawarih, yakni ada 5. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadah, asyhadu. Biasanya kan kalau Anda itu nak masuk Islam atau ada orang nak masuk Islam, kita suruh melafalkan apa? Kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zahir Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan lafaz lain selain lafaz asyhadu. Sebagian ulama di antaranya Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan bahwasanya boleh Anda mengganti kalimat asyhadu dengan lafaz-lafaz yang lain. Contohnya a'lamu wa atayaqon. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat bahwasanya di lafaz asyhadu itu sebuah ada makna yang lebih daripada makna Anda meyakini, walaupun tengok ya. Di dalam syarah di sini kata-kata syahadah itu maknanya atayakun wal i'tiqad. Anda menyaksikan, maknanya Anda yakin, Anda 100% yakin dan Anda meyakini itu. Asyhadu tidak seperti itu, karena apa ya? Yang namanya keyakinan itu ada yang lemah dan ada yang kuat. Dan asyhadu itu adalah keyakinan yang bersumber daripada melihat. Jadi ketika Anda itu disuruh untuk bersaksi bahwasannya Allah itu tiada Tuhan selain Allah, Anda diminta oleh Allah sesuatu yang susah. Apa itu? Anda meyakini Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang mana keyakinan itu levelnya seperti Anda itu melihat Allah. Itu susah loh. Itu sangat-sangat susah sekali. Saya tahu ada yang namanya Turki. Saya tahu ada yang namanya Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia itu walaupun saya tahu, tapi saya tidak pernah melihat. Keyakinan saya terhadap adanya Hagia Sophia tidak sekuat ketika saya sudah melihat Hagia Sophia. Keyakinan Anda kepada Rasul tidak sekuat ketika Anda melihat Rasul langsung. Jadi kayaknya ketika Imam Syafi'i itu mewajibkan ketika Anda itu masuk Islam menggunakan lafaz asyhadu, di dalam kata-kata asyhadu itu ada sebuah sir, ada sebuah hikmah yang sangat besar di dalamnya, yaitu Anda disuruh untuk meyakini Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang mana keyakinan itu besarnya seperti mereka itu pernah benar-benar melihat Allah, dan mereka itu benar-benar melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perbedaan makna melihat antara Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat susah sekali. Dia tidak hanya meyakin saja, karena yakin dengan melihat sangat kuat sekali. Yakin tanpa melihat tidak kuat. Karena itu, selama ada hikmah di dalamnya, Imam Syafi'i tidak ingin untuk mengganti, untuk berzikir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi maknanya kalimat asyhadu tetap dipakai di situ. Ulama-ulama yang lain tidak. Yang perlu Anda lafadzkan adalah Muhammad Rasulullah dan la ilaha illallah. Selain kalimat itu bisa Anda ganti. Anda bisa ganti a'lamu wa atayaqon. Walaupun guru saya Syekh Ba'udon selalu mengatakan makna asyhadu ay a'lamu wa atayaqon. Dia tidak hanya seperti itu. Ada sesuatu yang lebih, ya ini kuwatu yakini wa kuwatu i'tiqadi ka'anni ra'aitullaha ayanan, ka'anni ra'aitu Rasulullah ayanan. Tengok. Itu adalah makna kalau kata-kata apa asyhadu yang mempunyai makna yang sangat besar sekali, yang mana Imam Sanusi di dalam kitabnya Syarah Ummul Barohin menjelaskan di dalam bab ketiga daripada kitabnya itu tentang makna lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwasanya di dalam dua lafaz ini dijadikan oleh Allah
sebagai tanda untuk orang itu masuk Islam. So, dua lafadz ini adalah mu'tamad ahli sunnah wal jamaah. Dua lafadz ini adalah tanda bahwasanya Anda itu beriman. Bukan maknanya kalau ada lafadz ini Anda beriman benar-benar, bukan. Cuma dua lafadz ini adalah syarat Anda diperlakukan sebagai seorang muslim. Maknanya kalau ada orang beriman tidak melafadzkan dua lafadz ini, maka dia tidak akan dianggap muslim secara zahir. Karena itu para ulama mengatakan syahadatain adalah syarat untuk diperlakukannya hukum Islam kepada orang tersebut. Karena dia itu adalah sebuah tanda untuk masuk Islam. Dua lafadz tanda untuk masuk Islam. Imam Sanusi melihat bahwasanya di situ itu ada sebuah sir. Karena itu sepertiga akhir daripada kitabnya untuk menjelaskan makna dan hakikat daripada la ilaha illallah, dan beliau ada sekitar 7 bab di situ, dan beliau mengatakan dalam lafadz ini semua akidah sifat 50 itu semuanya ada. Saya ada kelas pasal itu. Insya Allah jika ada kesempatan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang mungkin akan saya upload pasal syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bukan hanya Imam Sanusi yang cakap pasal itu. Ada seseorang ulama namanya Imam Al-Muqtarah, mempunyai kitab namanya Al-Asrarul Aqliyah yang sudah ditahqiq oleh Nizar Hamadi dan ditakdimkan dengan Syekh Said Foda, juga menjelaskan tentang zikir-zikir yang ada di dalamnya itu akidah. Maknanya istimbatul aqaid minal adhkar, dan ada sedikit mungkin beberapa zikir yang dijelaskan juga oleh Imam Ibn Juzai At-Tilimsani dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi bayani qawaididdin. Jayid. Inilah makna syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Anda bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa rukun Islam yang kedua? Iqamus shalah. Anda mendirikan sholat. Apa makna iqam? Iqam dimaknakan di sini oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Iqam ini adalah al-mulazamah wal istimrar. Al-mulazamah wal istimrar. Makna mulazamah ini maknanya Anda konsisten untuk sholat. Ketika Anda konsisten untuk sholat, dikatakan Anda itu apa? Iqamus sholat. Apa itu sholat? Sayati, ya di saat itu secara global adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ghaliban. Karena kadangkala ada sholat tapi tidak ada takbiratul ihram dan tidak ada salamnya. Macam mana kalau Anda terikat kan, itu tidak ada takbirnya dan tidak ada salamnya. Nanti saya semua tafsirnya sholat, zakat, semuanya akan datang di kelas-kelas setelahnya. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakah. Makna ita'uz zakat adalah Anda itu menunaikan zakat. Dikatakan di sini oleh Habib Ahmad Asy-Syatiri al-ita' wal i'ta', memberikan zakat. Apa itu zakat? Lughatan an-nama wa tathhir. Secara bahasa yang namanya zakat itu adalah an-nama, tumbuh dan mensucikan. Karena ini memang mengisyaratkan apa tugas zakat bagi harta manusia, yang mana tugasnya zakat bagi harta manusia itu adalah mensucikan harta. Karena ketika kita itu bekerja, itu banyak perkara-perkara yang makruh di dalam uang kita, perkara-perkara yang haram yang kita tidak sadar itu adalah haram, kita tak sadar itu adalah makruh. Kemudian zakat itu akan membersihkan perkara-perkara yang haram dan rosak yang ada di dalam harta kita. Dan kalau kita menunaikan zakat, maka harta kita itu akan tumbuh. Maknanya semakin Anda mengeluarkan zakat, tidak semakin kurang harta Anda, tapi semakin banyak. Secara syariat, ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin maksus. Dibilang yang namanya zakat adalah nama untuk perkara yang dikeluarkan daripada harta atau badan dengan cara yang khas, yakni karena yang namanya zakat itu bukan daripada harta sahaja, daripada badan. Apa Habib? Zakat dari badan, namanya zakatul fitrah. Itu bukan zakat uang, tapi zakat apa? Badan. Suf al-makna an-nathalisa min arkanil Islam i'ta'uz zakah lil mawjudin minal mustahiqin fi'lan inda tamakkuni minhu. Ini penting ya. Bahasanya yang namanya menunaikan zakat adalah Anda itu memberikan zakat
untuk orang-orang yang ada, lil maujudin, golongan-golongan asnaf-asnaf yang ada, Anda berikan secara real, ya, ini bukan Anda berikan, sudah Anda berikan ketika Anda mampu. Itu namanya apa? Itu namanya ita'uz zakah. Yang keempat adalah apa? Saumu Ramadan. Anda berpuasa Ramadan. Apa itu berpuasa? Apa itu puasa dan apa itu Ramadan? Puasa itu adalah Anda menahan dengan cara yang khas, maknanya nanti akan ada. Anda ini menahan dari apa sih puasa itu? Maknanya bukan saya menahan. Ada orang saya puasa tak main PUBG, saya puasa tak main banyak-banyak game-game itu. Dibilang yang namanya puasa itu adalah menahan terhadap hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ramadan apa? Ramadan itu adalah nama bulan. Kenapa dinamakan dia itu Ramadan? Dinamakan dia itu Ramadan karena ketika bulan itu mereka itu pening, nak beri nama apa ya? Pas ketika bulan itu panas sangat. Ketika bulan itu panas sangat, akhirnya dinamakan Romdo, yang maknanya yang sangat panas. Dan hikmahnya bulan Ramadan ini, karena panasnya bulan Ramadan akan membakar dosa-dosa kita. Itu namanya apa? Saumu Ramadan. Dan yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajj itu maknanya adalah, secara bahasa adalah qasd. Ada 3 hal di dalam fikih yang maknanya itu adalah qasd, adalah bermaksud 3 hal. Apa itu an-niyah? An-niyah secara bahasa qasdu. Tayamum secara bahasa qasdu. Dan haji secara bahasa apa? Qasdu. Maknanya ketika Anda mau haji, maknanya saya ingin bermaksud untuk ke Baitillahil Haram. Secara syariat, haji itu apa? Qasdul baiti lin nusuk. Saya ingin pergi ke rumah Allah, ke Baitullahil Haram untuk apa? Untuk beribadah. Itu namanya apa? Itu namanya bait. Itu namanya bait. Hajjul bait. Bait di sini bukan rumah. Ini adalah Masjidil Haram, ya nih. Qasdul baiti biniyatin nusuk. Di talik di sini aifil asyuril ma'lumah wan nusuk al ibadah billah. Maknanya Anda bermaksud pergi kepada Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah, untuk nusuk dengan syarat man istata'a ilaihi sabila. Kalau Anda mampu, nanti mampu itu akan ditafsirkan di sini, ada mampu secara badan, ada mampu secara uang, macam-macam, nanti akan ada tafsirnya secara detail di dalam ketika kita masuk di dalam babul haji. Man istata'a ilaihi sabila. Begitu pula para ulama Syafi'iyah mengatakan wajibnya bukan hanya haji saja, tapi umroh pun juga wajib. Umroh pun juga wajib. Sama juga secara syariat yang namanya umroh itu adalah qasdul baiti biniyatin nusuk. Inilah secara global apa namanya rukun Islam. Sekarang kita masuk ke fasal setelahnya, apa itu arkanul iman. Arkanul iman. Rukun sudah lewat. Apa makna rukun? Iman itu apa? Banyak orang itu tak paham apa makna iman. Iman di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ibarat untuk 2 hal. Hadithun nafas at-tabi'il ma'rifah. Dibilang hadithun nafas adalah keyakinan al-jazm, keyakinan Anda setelah Anda mengetahui. Setelah Anda mengetahui, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ma'rifah itu harus shadirun an dalil. Ada 3, tapi mu'tamad ahli sunnah tak, hanya 2 saja. Ketika Anda mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan Rasulullah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, Anda mengetahui ini, kemudian Anda yakin. Tidak cukup Anda hanya mengetahui saja. Dan tidak cukup makna yakin di sini Anda tunduk, ya. Anda tunduk. Maknanya ketika Anda mengetahui Allah itu ada dan Anda mengetahui ada yang namanya Muhammad Rasulullah, yang namanya Muhammad bin Abdillah ini adalah Rasul. Setelah Anda mengetahuinya, Anda kena tunduk terhadap apa yang mereka perintahkan. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya iman. Itu yang namanya iman.
Itu yang namanya iman. Jadi ada dua hal. Maknanya setelah Anda mengetahui, Anda kena tunduk terhadap apa yang Anda ketahui. Hanya satu saja, tidak ada. Kalau Anda hanya tunduk tapi Anda tidak tahu, bukan iman. Kalau Anda tahu tapi Anda tidak tunduk, bukan iman. Itu namanya juga kafir. Karena banyak sekali orang-orang kafir Quraisy pada saat zaman Nabi itu mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu Nabi, tapi mereka tidak mau tunduk terhadap Nabi SAW, bahkan mereka memeranginya. Apakah dikatakan mereka itu beriman? Tidak. Dan orang yang tidak mengetahui Rasulullah SAW dan dia mampu untuk mengetahuinya, tapi dia tidak mengetahuinya, juga disifati oleh Allah adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Sebagian ulama daripada mazhab ahli sunnah dan Imam Sanusi di dalam kitabnya Al-Wusta dan Syarah Umil Barohin juga yu'ayyid qaul mengatakan bahwasanya mengetahui Allah itu ada, kemudian Anda tunduk kepada Allah, mengetahui itu tidak bisa dari orang. Jadi contohnya, saya mengetahui bahwasanya ada Tuhan namanya Allah itu dari kawan saya. Karena kawan saya tidak pernah bohong, saya beriman. Tidak bisa seperti itu. Anda harus mengetahui Allah itu ada dari dalil, andalil. Ini dibilang susah sangat ya nih. Syekh Said Fauda itu selalu mengatakan bahwasanya at-taklif bin nadhar lebih susah daripada taklif bil fi'il, dengan bil af'al maksud saya. Maknanya Allah menyuruh Anda untuk berpikir itu jauh lebih susah daripada Allah menyuruh Anda untuk sholat. Semua orang bisa sholat, semua orang bisa zakat, semua orang bisa puasa, tapi tidak semua orang itu bisa berpikir. Karena itu at-tafakkur sa'ah khairum min ibadah sana. Berpikir sikit, ibadah berpikir itu lebih afdol daripada Anda itu beribadah secara perbuatan. Kenapa? Karena memang itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Berapa banyak orang-orang itu tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak mau berpikir terhadap dunia ini, bagaimana diciptakan, bagaimana dunia ini ada, dan itu menyebabkan mereka itu banyak sekali yang tidak beriman. Karena itu Imam Sanusi mengatakan bahwasanya di dalam Wusta, saya tengok di dalam Wusta, di dalam Syarah Umil Barohin, beliau itu yang surkol, bahkan mungkin di dalam Kubro pun juga sama. Orang yang mengetahui Allah melewati taklid, dia itu kafir. Dia itu Dia itu kafir. Ini sangat khatir jiddan, ini sangat khatir jiddan. Karena itu kita kena mengetahui Allah itu melewati dalil minimum, dalil ijmali. Karena itu sebagian ulama itu mendefinisikan iman hadisun nafas at-tabi' lil ma'rifah an-dalil. Maknanya pengetahuan Anda terhadap Allah itu berdasarkan berdasarkan dalil. Dan Anda beriman di dalam Islam itu Anda tidak cukup hanya beriman kepada Allah. Anda kena beriman kepada 6 hal. Satu saja ini Anda tidak beriman, Anda beriman kepada 5, tidak beriman kepada 1, Anda tidak dianggap beriman. Karena itu tidak cukup Anda beriman kepada Allah. Karena sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok puak-puak yang mengatakan bahwasanya untuk masuk Islam cukup kita itu beriman kepada Allah saja, tidak perlu beriman kepada Rasul. Kenapa mereka ingin memasukkan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi Islam, untuk selamat di akhir? Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah walaupun mereka tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal semacam itu tidak boleh. Bahkan tidak cukup Anda hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Ada 4 hal lain yang Anda kena beriman untuk Anda itu dikatakan Anda itu benar-benar beriman secara hakiki di dalam Islam. Apa saja itu? Arkanul Islam sittatun, ada 6. Antuk minabillah, ini semuanya tentang sifat-sifat Allah, malaikat, semuanya sudah lampau, takkan saya jelaskan di dalam Jala'ul Afham, boleh Anda merojai lagi. Antuk minabillah, Anda beriman, maknanya Anda mengetahui Allah, kemudian Anda tunduk kepada Allah. Wa malaikatihi, Anda juga kena mengetahui malaikat, dan ketika Anda sudah mengetahui malaikat, Anda kena tunduk, maknanya Anda kena meyakini malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, Anda kena tunduk terhadap kitab-kitabnya Allah. Maknanya apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah, Anda kena melakukannya. Karena itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, Anda kena tahu siapa saja rasulnya, 25.
yang tafsil wa ghairuhu ijma, dan Anda kena tunduk kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan tentang hari akhir. Dan hari akhir ini susah ya orang-orang nggak percaya, karena Anda kalau tengok rata-rata ayat-ayat Makkiyah itu menjelaskan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya apa? Tentang adanya hari kiamat. Dan Anda kalau tengok juz-juz 30 itu semuanya menjelaskan tentang hari kiamat. Karena banyak orang itu macam tak percaya apakah memang benar-benar hari kiamat itu ada. Anda kena beriman karena ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang namanya Muhammad menjelaskan dan mengatakan bahwasanya hari kiamat itu ada, walaupun Anda tidak pernah tengok, tapi hari kiamat itu apa namanya? Hari kiamat itu ada. Dan Anda kena percaya hal-hal yang ada pada hari kiamat. Nanti telah ada yang namanya haud, ada yang namanya mizan, ada yang namanya neraka, ada yang namanya surga. Itu adalah satu package yang lengkap di dalam hari akhir. Dikatakan bil yaumil akhir karena hari kiamat akan terjadi pada siang hari, bukan pada malam hari. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Makna bil qadari, qadar di sini adalah ijadullahil asya ala qadarin mahsus wa taqdirin muayyan fi dawatiha wa af'aliha. Dibilang Allah itu menciptakan segala hal dengan ukuran yang khas yang Allah inginkan. Maknanya Anda kena meyakini bahwasanya segala hal yang ada di dunia ini, yang baik ataupun yang buruk menurut Anda, bukan menurut Allah ya, yang baik dan buruk menurut Anda, semuanya itu berasal daripada Allah. Anda tidak boleh untuk meyakini yang baik daripada Allah, yang buruk bukan daripada Allah, karena itu adalah bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, itu keyakinan Mu'tazilah. Atau Anda meyakini bahwasanya yang baik dan buruk bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, atau Anda meyakini ada sikit selain daripada Allah. Tidak boleh. Semua hal yang ada di dunia ini baik dan buruk, apapun nasib Anda nanti, semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dengan ini selesai sudah tentang masalah arkanul iman wa arkanul Islam, dan akan kita akhiri kalau kita hari ini dengan faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini saya jelaskan ada sekitar 3 atau 4 pertemuan kata silap saya menjelaskan pasal ini. Panjang sekali, ada 7 bab tentang i'rabnya, tentang maknanya, tentang fadilahnya. Karena Imam Sanusi membuat thariqah Sanusiyah itu dengan zikir, semuanya zikirnya adalah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di dalamnya itu semuanya masuk di dalam akidah 50 yang kita baca 13 kelas di Umil Baro, di Jala'ul Afham. Semuanya bisa convert masuk di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa makna, dan apa sih, kenapa sih kita penting untuk mengatakan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga, harga surga, dan syarat Anda itu untuk diperlakukan sebagai seorang Islam. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, maknanya Anda tidak akan boleh dibunuh, harta Anda tidak akan boleh diambil. Kenapa? Karena harta Anda dilindungi. Semua hal yang berkaitan dengan Islam tidak akan ada bisa pada Anda kecuali Anda mengatakan la ilaha illallah. Dengan ini kita bisa untuk meyakini dan mengetahui bagaimana keagungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah? Makna daripada la ilaha adalah la ma'budah. La ma'budah. Ini kalau kita ambil daripada ilaha dari kata-kata aliha yang maknanya abidah. Sebagian ulama mengatakan ilah diambil dari kata-kata laha yang maknanya irtafa, maknanya la murtafi'ah, tapi ini adalah makna yang dhaif. Makna yang hakiki adalah la ilaha ay la ma'budah bihaqqin. Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Tidak ada satu sesembahan yang memang benar-benar berhak untuk disembah. Kalau tidak ada kata-kata bihaqqin, maknanya akan salah. Karena banyak yang orang itu sembah, walaupun yang dia sembah itu tidak benar. Ada orang menyembah Lata, ada orang menyembah Uzza. Kalau di Batu Cave ada orang menyembah Murugan.
kita sebagai Islam, kita kena meyakini bahwasanya yang mereka sembah itu batil. Kalau Anda meyakini yang mereka sembah itu benar, maknanya Anda sudah keluar daripada Islam dan Anda kena review balik Islam Anda. La ma'buda, tidak ada yang disembah secara berhak, secara hakiki, fil wujud, jadi di dalam realita. Untuk apa kata-kata fil wujud ini? Untuk agar nisbahnya itu bukan imkan. Kalau Anda mantik tengok saya punya kelas tahdibul mantik, Anda akan paham ini. Karena imkan ini maknanya mungkin, belum tentu ada, tapi tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dan dia ada. Bukan mungkin ada, karena mungkin ada belum tentu ada. Tidak ada satu Tuhan pun yang ada dan dia berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk mempunyai sifat-sifat Tuhan yang kita perlukan sebagai makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jayid. Dengan ini selesailah sudah mukadimah fasal yang pertama dan yang kedua, dari yang ketiga juga malahan daripada kitab Safinatun Najah. Saya nak masuk kitab kitab Futuharoh, tapi macam beta kita berhenti sampai sini je. Kita teruskan kitab Futuharoh di pertemuan yang akan datang. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.